Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Martia dari kelas A32. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas tentang tujuan dan fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Tujuan pendidikan Islam luar sekolah yaitu melayani masyarakat belajar agar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Selain itu juga membina masyarakat belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan belajar yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan Islam luar sekolah memiliki fungsi dalam berbagai kaitan dengan kegiatan pendidikan sekolah, dengan dunia kerja, dan kehidupan. Kaitannya dengan pendidikan sekolah yaitu memiliki fungsi sebagai substitusi, komplement, dan suplemen. Dan kaitannya dengan dunia kerja, pendidikan luar sekolah mempunyai fungsi sebagai kegiatan yang menjembatani seseorang untuk masuk ke dunia kerja. Sedangkan kaitannya dengan kehidupan, pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai upaya untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan seseorang. Fungsi pendidikan luar sekolah sebagai substitusi pendidikan sekolah mengandung arti bahwa pendidikan luar sekolah sepenuhnya menggantikan pendidikan sekolah bagi peserta didik yang berbagai alasan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah. Materi pelajaran yang diberikan adalah sama dengan yang diberikan di pendidikan persekolahan. Contohnya pendidikan kesetaraan yaitu paket A setara SD untuk anak usia 7-17 tahun, paket B setara SLTP bagi anak usia 13-15 tahun, dan paket C setara SLTA bagi remaja usia SLTA. Setelah mereka menamatkan studinya dan lulus ujian akhir, mereka memperoleh ijazah yang setara SD, SLTP, dan SLTA. Selanjutnya, fungsi pendidikan luar sekolah sebagai komplemen pendidikan sekolah. Pendidikan luar sebagai komplemen adalah pendidikan yang materinya melengkapi apa yang dipelajari di bangku sekolah. Adapun alasannya yaitu karena tidak semua hal yang dibutuhkan peserta didik dalam menempuh perkembangan fisik dan psikisnya dapat dituangkan dalam kurikulum sekolah. Alasan lainnya karena memang ada kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak bisa diajarkan di sekolah. Misalnya olahraga prestasi, belajar bahasa asing di SD, dan lain sebagainya. Untuk tersebut, pendidikan luar sekolah merupakan saluran yang paling tepat. Bentuk kegiatannya dapat berupa ekstrakurikuler, seni pramuka, latihan drama, seni suara, dan PMR, atau kegiatan yang dilakukan di luar sekolah. Nah, untuk kegiatan terakhir ini dilakukan oleh lembaga-lembaga luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat dalam bentuk khusus, kelompok belajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi pendidikan luar sekolah sebagai suplemen pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah sebagai suplemen artinya kegiatan pendidikan yang materinya memberikan tambahan terhadap materi yang dipelajari di sekolah. Adapun sasarannya yaitu anak-anak, remaja, pemuda, atau orang dewasa yang telah menyelesaikan jenjang di sekolah tertentu dari SD sampai PT. Islam luar sekolah sendiri memiliki tujuan dan fungsi memberikan layanan pendidikan kepada semua warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, supaya memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan vokasional, serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional. Nah, pendidikan luar sekolah dapat pula berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan seumur hidup. Sehingga di masa mendatang program pendidikan Islam luar sekolah dapat menjadi pendidikan alternatif yang dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.